Pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang mendunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik lezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya negeri kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusianya. Riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah penaklukan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo kita telusuri jejaknya. Dahulu, ada satu tujuan yang diincar di seluruh dunia. Tak disangka, tempat itu adalah timur Indonesia. Para penjelajah menuju Maluku dan Maluku Utara. Tanah surga tumbuhnya rempah-rempah. Dari sanalah orang-orang kemudian berlayar ke Jawa. Para pedagang Arab menetap di pesisir utara, sedang selatan Jawa masih erat dengan Belanda. Tempat yang bertanah basah dihujani keringat warga yang menjalani tanam paksa. Padi mereka direnggut, hanya disisakan tebu dan gula. Lalu di utara Sumatera, tempat pedagang Cina seringkali bersinggah, ada satu tanaman unik yang ratusan tahun membentuk selera pedas warganya. Dan tak jauh dari sana, Aceh jadi pelabuhan penghubung Maluku dengan para pedagang asing. Menjawab misteri di balik masakan-masakannya yang kaya bumbu, meskipun tak ada rempah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Gerbang masuk Nusantara tak hanya di Maluku dan Aceh. Ada Sumatera Barat yang juga melahirkan jiwa-jiwa perantau. Dan karenanya butuh masakan yang bisa bertahan lama menemani perjalanan. Beralih ke seberang lautan, ada tempat singgah lain orang Spanyol dan Portugis dari Maluku, Sulawesi Utara. Tapi dari besarnya jalur niaga rempah ini pun ada daerah yang tidak tersentuh olehnya. Di pedalaman Kalimantan, tempat satu para penguasa alam, suku Dayak. Ribuan tahun tinggal di dalamnya, tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa dipakai seluruh dunia. Zaman telah berganti. Kisah panjang lahirnya masakan-masakan yang sering kita jumpai kini telah bercampur dengan kemajuan zaman. Kini, kisah panjang itu terancam menjadi sebatas legenda. Karena nyatanya, sedikit kesadaran kita untuk mencatat lalu menceritakan kembali kekayaan kuliner Nusantara. Sedikit kesadaran kita untuk mengisahkannya lebih dari sekedar resep dan hidangan di atas meja. Padahal, tanpa mencatatnya, cerita tentang bagaimana sebuah masakan muncul di masa lalu, bagaimana mereka berubah dan berkembang, akan lebur bersama waktu. Semua akan terkubur di telan roda zaman yang terus melaju. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik. Tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Itulah mengapa Kok Bisa akan menyajikan Nusantara Rasa, sebuah serial tentang kisah kuliner dari ujung barat sampai timur Indonesia. Dan kita nggak sendiri, kita akan berkolaborasi dengan chef keren satu ini. Hai guys, saya Chef Arnold, CEO Digital Rasa. Bersama Kok Bisa, kita akan membahas masakan-masakan Nusantara dengan tema Nusantara Rasa. Karena kita cinta dengan kekayaan kuliner Indonesia, maka dari itu kita ingin mengajak kalian untuk turut bangga dan juga melestarikan atas kekayaan kuliner Nusantara. Maka dari itu, jangan lupa untuk saksikan semua episodenya ya. Ya, terima kasih Chef Arnold. Sekarang kita akan mulai dari sebuah masakan yang pernah jadi juara makanan paling nikmat sedunia.
lalu menuju sejarah makanan di balik penjajahan, bahkan sampai harta karun kuliner yang diperebutkan semua orang. Perjalanan kita baru akan dimulai. Makanan Indonesia sejuta rasanya. Nah, kali ini kok bisa bareng Telusuri dan Dicita Rasa mau bagi-bagi voucher dengan total hadiah 4,5 juta rupiah. Caranya gampang, follow Instagram kok bisa Telusuri dan Dicita Rasa, dan upload Instastory kalian nyeritain masakan khas di kota kalian. Cerita yang paling bikin lapar akan jadi pemenang dan berhak pilih makanan-makanan lezat ini. Jadi ayo, ceritain kelezatan makanan khas kota kalian sekarang. Video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay